Sehingga dari BPK kita aman karena ini adalah keputusan bersama. Ya, jadi tidak hanya untuk tanda kutip dinas kesehatan aja yang ditanyain oleh BPK, tapi keputusan bersama dengan para pimpinan daerah. Demikian Dr. Nurul, ya. Ya. Ya, jadi nanti tolong nih ada notulennya, Dr. Nurul. Notulennya nanti akan disampaikan, ini bahan masukan oleh Pak Sekda untuk ke Forkopimda. Ya, monitor sini Pak Siankes, yang ada saya lihat Bu Dewi. Nanti monitor ya, Dr. Nurul. Yap. Ya, jadi dua hal garis besarnya, isoter, vaksinasi, nanti diperdalam lagi. Terima kasih semuanya, salam hormat, terima kasih untuk waktunya. Selamat. Salam. Ya. Ya. Terima kasih Pak Kadis untuk arahannya. Memang mungkin sekarang sedang jam-jam sibuk, banyak Zoom juga. Jadi untuk selanjutnya memang yang perlu diinikan karena kan ada arahan juga, beberapa arahan dengan Pak Sekda kaitannya dengan eh, isoter dan juga dengan vaksinasi. Tadi sesuai arahan Pak Kadis juga, itu 2 poin penting yang perlu kita bahas malam ini. Karena memang yang pertama dari segi peningkatan kasus memang sekarang cukup signifikan peningkatannya. Nanti akan saya coba share untuk biar tergambarkan secara jelas. Nah, jadi untuk mungkin Bapak Ibu bisa bisa melihat di sini ya. Jadi kita kembali ke yang pertama. Nah, memang di sini kasus sekarang sudah ada 23 ribuan. Dengan kasus aktifnya sudah mencapai 2.731. Seperti itu. Sebentar. Ya, mohon maaf. Saya lanjutkan. Jadi memang dengan ada peningkatan kasus ini, kita bisa melihat bahwa sekarang untuk zonasi tingkat RT sendiri, ini sudah ada 5 RT yang masuk dalam zonasi merah. Di Kecamatan Parongpong dan Kecamatan Padalarang. Ini mungkin di sini ada dari Ciwaruga, Puskesmas Ciwaruga ada? Ada dok. Ada dok. Ada ya? Oke. Untuk Sariwangi masuk ke Ciwaruga ya? Iya dok, Desanya ya? betul. Iya, Oke, iya nah betul ini dok. mohon untuk ditindaklanjuti sampai sejauh ini di RT tersebut memang apakah klasternya klaster keluarga atau klaster apa ya sampai banyak seperti ini? Mungkin kita langsung Ya, diskusi aja. ya. Jadi ada sebagian dari perjalanan dinas juga, ada sebagian dari suspek, dan ada sebagian dari keluarga dok. Jadi yang dari satu Oh, orang betul. tadinya, ya dari satu orang Mhm. tadinya jadi bisa mungkin kontak erat serumahnya jadi akhirnya pada positif juga gitu pas kita tes. Oh gitu. Jadi memang awal mulanya dari eh apa pasiennya itu Ada perjalanan dari luar negeri atau perjalanan dari luar kota? luar kota dok, Luar kota ya. luar Oke, kota itu ya. berarti rata-rata tetangganya juga kena berarti di itu. Itu Iya, klaster rumah atau gimana? Klaster perumahan atau iya komplek itu atau gimana nih? perumahan dosen UPI. Oh, oke. Untuk saat ini pemantauannya gimana tuh? Untuk pemantauannya bagaimana dari puskesmas atau dari desa? Kebetulan kami dengan Satgas Desa juga kerjasama ya dok ya. Kebetulan Ya. kan tracernya juga alhamdulillah sudah berfungsi. Tracernya ini kan terdiri dari Satgas Desa juga. Jadi untuk Mhm. pemantauan mungkin kita ya Nakes. Nah untuk tracer dan untuk pengawasan isomannya itu dari Satgas. Seperti itu Dari sama Satgas berarti ada logistik. pemantauan. Ada.
Oke. Untuk yang shelter kan kalau nggak salah di Ciwaruga ada ya, shelter desa. Itu apa sudah Nah, termanfaatkan atau belum ya? nah untuk shelter desa itu maaf dok, jadi kepala desa Ciwaruga sekarang sudah tidak bersedia gornya atau gedung serbagunanya dipakai untuk shelter. Jadi kita hanya dikasih satu ruangan yang mungkin masuk 2 bed ya dok ya. Mhm. Paling itu aja yang bisa dimanfaatkan sekarang gitu. Oh. Nah itu Tadinya kan kenapa ada nggak tadinya kan ada bersedia gitu? 15 dok. Jadi kembali lagi ke ini dok, itu kan GSG ya dok ya, biasa dipakai untuk Mhm. mereka mereka cari ini juga dok, kayak kan suka disewa-sewakan untuk apa, untuk hajatan, terus untuk olahraga juga, mungkin untuk pemasukan desa kayaknya seperti Oh itu. iya iya iya. Cuman kemarin ada pembicaraan sih dari kepala desa yang masuk ke Wilker Puskesmas Ciwaruga itu, Sariwangi, Ciwaruga, sama Cigugur, mereka tuh udah rembuk sama Pak Camat. Mau cari, 1 rumah, kontrakan, cuman nggak tahu udah sampai mana nih, Dok, ininya, apa, perkembangannya gitu. Cuman memang mereka Kembangannya. sudah diskusi gitu, iya. Oke. Sebentar, saya mau ke Bu A, punten notulen sih Bu ya, tolong dibantu notulennya Bu A. Oke, lanjut. Jadi memang untuk saat ini yang menjadi perhatian dari Pak Sekda itu adalah pembuatan isolasi terpadu, terpusat, kaitannya dengan adanya RT yang merah ini, gitu ya. Satu lagi coba tadi kan keterangan dari Ciwaruga ya, mungkin sekarang dari Kecamatan Padalarang, Desa Cipeundeuy ini masuknya ke Puskesmas Padalarang atau puskesmas mana nih? Desa Cipeundeuy, Masuk masuk puskesmas Padalarang, Dok Nulur. Puskesmas Padalarang. Bentar di sini Ya, ada yang dari Puskesmas Padalarang, atau non Bu Tita. ya, mangga. Eh, Puskesmas Padalarang ada di sini Dokter Devi. Halo Padalarang. Yang mewakili dari Padalarang siapa ya? Yang dari Padalarang bisa kedengeran suara saya? Oke, jadi pada intinya dari 5 RT ini yang perlu diperhatikan adalah yang Padalarang ada Padalarang? Ada ya? Iya, Iya, iya dok, iya dok. Ah, Dokter Devi, punten ini untuk yang Desa Cipeundeuy ini bagaimana dari pemantauan pertama dari klasternya sendiri? Ini klaster keluarga atau apa nih? Iya, Dan kebanyakan ininya. memang dari klaster keluarga Cipendei itu kebanyakan dari Kota Baru Parahyangan dok. Oh, di KBP. Jadi bentuknya Iya. perumahan klaster atau perumahan atau komplek padat gitu. Yang di RT Iya, 3, RT 7, RW 11 ini. ini kebanyakan yang tinggal di Kota Baru, mereka tuh jadi berpergian dari luar gitu. Terusannya pulang Mhm. ke keluarganya bawa virus itu dari luar gitu. Entah itu kunker dari Oh, tempat gitu. lain atau dari mana gitu, dari luar kota gitu. Nah, dari pemantauannya sendiri gimana, Dok? Untuk desa dari desanya sendiri. Berarti kan itu kan aktivitasnya tinggi tuh, keluar masuk. Iya, Nah, itu gimana iya. tuh dari desanya sendiri? Dari ini kita ini sih apa Pemantauan. namanya, langsung kita isoman di rumah masing-masing dok mereka. Gitu, jadi sama Oh, kita gitu juga mereka. dipantau oleh Nurut tim gitu Desa ya. Cipendei, nurut sih sejauh ini. Nggak ada masalah apa-apa berarti ya. Enggak Maksudnya enggak ada. sejauh ini aman lah ya. Oke. Aman Ya, sejauh jadi ini. ya, makasih Dokter Devi. Jadi pada Iya, intinya memang kekhawatiran Pak Sekda ini adalah karena kan penyebaran dari Omikron ini cukup cepat, cukup luas gitu ya, dan karena apa penyebaran cukup luas dan cukup cepat gitu, meskipun dari segi virulensinya tidak tidak apa berbeda dengan Delta gitu ya. Eh, Justru yang dikhawatirkan adalah proses penyebarannya itu. Jadi dengan adanya penambahan lagi 5 RT yang positif ini diharapkan adanya suatu tindak lanjut dari Dinkes, baik itu Dinkes ya termasuk puskesmas di sana, bagaimana cara kita untuk menanggulangi ini. Jangan sampai nanti
RT dalam zona merah itu bertambah lagi seperti itu. Nah, tadinya ada wacana, memang bukan wacana ya. Jadi isolasi terpadu ini memang sudah sebaiknya diupayakan. Kemudian isolasi terpadu ini digunakan untuk mengisolasi satu klaster gitu masukan dari Pak Sekda itu bagaimana eh, tadi di RT tersebut yang memang misalkan ada yang merah ini di isolasinya mereka berapa kepala keluarga gitu ya misalkan yang berkumpul diisolasi di satu tempat misalkan di yang saat ini yang sudah berproses itu adalah Balai Diklat Lembang dan di sana ada peran serta dari desa gitu untuk mengarahkan bila mana memang agak susah dari masyarakatnya yang susah diatur atau misalkan pemantauannya kurang seperti itu. Jadi dengan isolasi terpadu terpusat ini bisa mempermudah dari segi pemantauan seperti itu. Jadi makanya dari Pak Sekda ada arahan kami dari Dinkes untuk mengupayakan isolasi terpadu. Jadi tadi mungkin dari Ciwaruga karena memang ini klasternya keluarga dan juga memang mungkin nurut juga ya orangnya nggak susah diatur. Nah itu yang dikhawatirkan kalau memang ada aktivitas gitu mobilitas di masyarakat yang bisa menyebabkan penularan ke yang lain itu yang mesti dicegah seperti itu. Nah, jadi nanti yang pertama mungkin dari teman-teman puskesmas tidak hanya terfokus Parongpong pada Larang saja, Ciwaruga gitu ya maksudnya, semua kecamatan pun mungkin bisa pertama ke camatnya mengarahkan ke desa mungkin untuk pengaktifasian shelter-shelter desa lagi. Kemudian yang kedua nanti kami dari Dinkes akan berupaya untuk pengadaan isolasi terpusat yang tadi sudah Pak Kadis bicarakan adalah di Lembang dan di RSC Cisarua. Seperti itu. Nah, bila mana kita lihat juga di sini dengan adanya peningkatan kasus yang signifikan sekarang dari kemarin 37 menjadi 458, ini kami khawatirkan akan semakin terus meningkat kasusnya, gitu ya. Nah, jadi apalagi di sini bisa kita lihat bila mana kita membandingkan di tahun 2021 di bulan Februari ini ada sekitar 3.792. Itu hampir lebih tinggi ya dibandingkan di bulan Agustus kemarin. Memang tidak setinggi di bulan Juli. Cuman yang kami khawatirkan di bulan Maret ini mungkin gitu ya, mungkin ini mah diprediksi mungkin peningkatan kasusnya ada di bulan Maret seperti itu ya. Jadi memang dari segi kecamatan gitu ya, laporan kasus aktif di kecamatan memang ini masih didominasi di daerah Lembang, Parongpong, Padalarang, Kampra dan Watu Jajan nih 5 besar. Jadi mohon kepada para Bapak Ibu Kepala Puskesmas di 5 kecamatan ini untuk tetap menggiatkan 3T-nya ya, testing tracing-nya, dan juga mohon untuk segera mengkoordinasikan dengan aparat desa termasuk Pak Camat juga agar mengaktifasi shelter yang dulu mungkin sudah ada sekarang diaktifasi kembali, reaktivasi. Nah di sini pun kita bisa lihat memang bornya juga mulai yaitu ya semakin hari semakin bertambah gitu. Di sini dengan adanya penambahan pasien COVID gitu ya, meskipun memang ini rata-rata yang bergejala ringan dan juga komorbid gitu ya. Di sini tidak persentase terbanyaknya adalah gejala ringan. Dan memang di sini bisa kita lihat juga yang terbanyak itu ada di RSCK, Rumah Sakit Cahaya Kewaluyaan. Jadi kami khawatirkan bila mana memang kan itu kan daerah Padalarang juga tuh banyak. Jadi mohon untuk teman-teman di Puskesmas Kecamatan Padalarang untuk terus berkoordinasi dengan
kecamatan dan aparat desa untuk menanggulangi ini. Mungkin apakah diperlukan PPKM mikro yang tingkat desa atau tingkat RT RW yang harus atau mungkin perlu diaktifasi kembali seperti itu. Dan bila kita lihat di sini, warga KBB kita juga memang banyak ya yang di luar KBB juga yang dirawatnya diisolasi di rumah sakit luar KBB ada 19 orang dan warga luar KBB pun ada 17 orang yang diisolasi di rumah sakit di KBB kita gitu ya. Nah, lanjut ke vaksinasi nih. Jadi swab 1554 per hari ini gitu per hari kemarin. Jadi memang yang kami lihat dari data ya alhamdulillah teman-teman terus meningkatkan capaian dari swab ya karena memang kita itu saat ini arahan dari Inmendagri itu adalah 2.340-an gitu ya per harinya. Ya setidaknya ini sudah cukup mendekati karena memang dengan peningkatan testing tracing pasti akan ada peningkatan kasus aktif gitu ya yang terdeteksi seperti itu. Tapi setidaknya dengan seperti itu kita bisa terus men-tracing orang-orang dan segera untuk meng-cut gitu atau mencegah gitu ya penyebaran lebih luas lagi. Nah, kalau untuk vaksinasi memang saat ini tadi banget sebelum mulai acara ya kegiatan rapat ini Pak Kadis dan Pak Kapolres berkoordinasi kaitannya ada laporan dari Pak Kapolres mengarahan dari Pak Kapolri untuk vaksinasi dosis 1 itu di 70% di 90% dan vaksinasi dosis 2-nya di 70%. Dengan melihat data-data yang sekarang capaian kita persentase di 86% untuk dosis 1 dan dosis 2-nya 64%. Dengan gap yang lumayan ya 4% untuk dosis 1 dan dosis 2-nya 6%. Ini yang cukup cukup agak pening juga bikin kepala pening itu karena pencapaian ini kalau bisa sampai minggu depan gitu. Dalam 1 minggu ke depan itu kita diupayakan bisa mengejar dosis 1 90%, dosis 2 70%. Mungkin bagaimana secara teknisnya nanti akan kita diskusikan juga di sinilah kita ngobrol bagaimana ini hanya arahan dari pusat gitu ya dari Kapolri langsung juga bagaimana kita menindaklanjutinya di daerah itu bagaimana pintar-pintar kita lah untuk menindaklanjuti ini apakah ada di satu tempat untuk menggelar jebiar ataupun atau apapun itulah karena kan memang kita berkendala dengan kerumunan juga. Di satu sisi memang kita harus meminimalisir karena dengan adanya peningkatan kasus, tapi di sisi lain vaksinasi juga tetap harus berjalan. Jadi kami mohon nanti dari teman-teman kampus juga ya bisa ada masukan-masukan yang mencerahkan juga, memberi petunjuk buat kita juga bagaimana penanggulangan COVID gitu ya untuk bisa mempercepat juga vaksinasi juga. Kemudian kalau kita melihat dari sini capaian-capaian nih vaksinasi memang agak sedikit ada perlambatan sih sebetulnya. Tapi ya itu tadi sekarang kita akan lebih fokus lagi ke swab dan testing tracing-nya maksudnya seperti itu. Nah, mungkin itu gambaran singkat kaitannya dengan kondisi COVID saat ini di KBB. Saya mohon masukannya dari feedbacknya dari Bapak Ibu yang ada hari ini kita berdiskusi di sini. Jadi ada 2 poin penting. Yang pertama adalah penanggulangan COVID dengan nanti pembuatan isoter yaitu isolasi terpusat
dengan memperhatikan klaster-klaster yang mungkin bisa terjadi di wilayah Bapak Ibu. Contohnya misalnya tadi ya, klaster-klaster RT yang termasuk dalam zona merah, apakah pemantauannya kurang ataukah perlu diisolasi di satu tempat? Nah, itu yang perlu dibicarakan malam ini. Seperti itu. Kemudian kaitannya dengan vaksinasi. Untuk vaksinasi ini bagaimana caranya? Pada intinya bagaimana caranya kita bisa mencapai dosis 1 90%, dosis 2 70% dalam waktu yang singkat. Gitulah. Jadi memang ini perlu diskusi dari teman-teman. Mangga untuk bersingkat waktu biar lebih lama diskusinya, ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, mangga, atau ada yang Izin ingin sebelum diskusi, ditanyakan, Dr. mangga. Nurul pastikan, Dr. Nurul sebelum diskusi pastikan Ya. tadi itu yang Lembang sama apa tuh pelatihan Lembang itu diklat sama rumah sakit jiwa, Dr. Nurul. Nah, itu yang tanya Pak Sekda. Terima kasih ya. Ya, ya izin Pak Kadis untuk Palediklat Lembang itu kan di sini harusnya dari Iankes saya udah mengundang, cuman belum hadir sepertinya karena informasi dari Pak Firman sudah diproses dan RAB-nya juga sedang dibuat, tapi sejauh ini belum ada laporan juga ke saya dan mungkin Dokter Lia juga mungkin di sini nggak ada. Bentar, ada Dokter Lia. Ada dok, Dokter Lia mangga. Mungkin bisa menjelaskan dok kaitannya dengan itu dok, bentar. Ya, Sejauh mana dok? Ya, Assalamualaikum mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kebetulan saya juga lagi kena kayaknya nih. Serumah ada 2 orang yang positif. Tapi saya baru besok PCR-nya. Jadi minggu kemarin itu Pak Malik, Bu Eis, dan Teh Anggun juga Teh Yusi survei lokasi. Nah, nanti mungkin Pak Malik di sini akan bercerita atau enggak Teh Anggun ya yang ada saya baca udah hadir. Survei lokasi ke sana, kemudian kita sudah dibantu bersurat ke BKPSDM karena memang Balai Diklat ada di bawah BKPSDM. Pada intinya mereka sih welcome aja. Nah, Pak Malik dan Bu Eis juga Teh Anggun, Teh Yusi sampai udah foto-foto ketersediaan dari mulai tempat tidur dan kamar sebagainya. Cuman mungkin untuk anggaran nih karena saya kemarin nggak masuk beberapa hari, saya terus terang belum mengawal ke sampai anggaran gitu. Hanya baru survei lokasi saja. Tapi setahu saya Pak Malik hanya ke Diklat Lembang dan mana di Snaker gitu kalau nggak salah. RSJ dong. Oh, RSJ juga ya. RSJ. Nah, ya udah alhamdulillah kalau RSJ juga nanti mungkin Pak Malik bercerita sekilas deh kesiapannya seperti apa. Mangga Pak Malik mungkin untuk diutarakan. Ya. Terima kasih Bu Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang rumah sakit jiwa dengan Balai Diklat Lembang. Rumah sakit jiwa itu memang secara prinsip mereka tidak ada masalah. Boleh saja kita meminta untuk dijadikan isolasi terpadu. Nah, sebelumnya memang kalau tidak salah di sana ada 65 waktu puncak COVID tahun kemarin. Tetapi rumah sakit jiwa itu apabila kita mengajukan, mereka meminta waktu memang yang cukup dibilangnya sih lumayan gitu ya, antara 2 minggu sampai 1 bulan untuk kesiapannya. Karena pada saat sekarang ini ruangan-ruangan tersebut itu dijadikan tempat pelatihan untuk perawat dan dokter yang sedang pendidikan di sana. Nah, itu untuk rumah sakit jiwa. Untuk untuk Balai Diklat Lembang itu mereka ada 20 kamar dengan 60 bed. Nah, dengan kapasitas seperti itu memang saat ini kosong, surat bisa masuk sudah masuk malah mungkin ke BKPSDM, nanti mungkin Bu Ita yang akan menyampaikan sudah sejauh mana suratnya. Tetapi kalau dari segi kesiapan Balai Diklat Lembang sudah siap
untuk dijadikan kapanpun diminta mereka siap. Nah, terkait dengan RAB nanti mungkin Bu Anggun ya yang akan seperti apa detailnya. Tetapi kalau dari segi kesiapan itu sudah siap untuk Balai Diklat Lembang dijadikan isoter kalau memang seandainya dibutuhkan. Seperti itu mungkin gambarannya. Ya, makasih Pak Malik. Ya. Mungkin untuk rinciannya apakah udah terbayangkan, maksudnya apa saja atau kisaran kasarnya gitu untuk di Balai Diklat, karena mungkin yang paling mungkin kan Balai Diklat Lembang dulu nih Pak Malik, kaitannya dengan jumlah kasus juga yang di Kecamatan Lembang kan sama Parongpong cukup tinggi juga. Jadi yang mungkin bisa dimanfaatkan langsung adalah itu Balai Diklat. Nah, cuman memang untuk berarti kan RAB dan lain-lainnya harus segera ya Pak Malik ya. Nah, tadi berdasarkan pada Pak Kadis kaitannya dengan pendanaan mungkin bisa melalui BTT. Nah, itu mungkin saya juga belum paham Pak Malik udah sejauh mana ataukah ya bagaimana gitu kaitannya dengan RAB ini nih Pak Malik. Apakah sudah berproses atau gimana ya? Udah dibuat atau gimana? Ada Bu Anggun nggak ya di sini? Siapa Pak Malik? Nggak ada Bu Anggun ya, karena yang buat ini itu Bu Anggun. Anggun untuk RAB. Ya, sebenarnya sih kalau saya lihat Ada. ada. Ya. Oh ya, gimana mungkin Mangga Bu Anggun bisa mungkin jelaskan dulu. Iya, Untuk RAB. kalau untuk RAB kebetulan kemarin kita pakai RAB yang sebelumnya kita pakai di shelter Dok gitu, cuma Yap. belum ini juga ya, belum dilihat juga sama temen sama Pak Malik sama Bu Lia juga, kita belum melaporkan keburu kitanya masing-masing pada isoman ya Pak Bu gitu. Ya. Jadi belum difikskan gitu. Untuk saya lihat di sana juga kan makanan memang catering katanya masak di sana ya Pak Malik ya. Iya. Halo? Iya. Ya. Rasakan Katanya ada dapur, ada cuma Ada laundry dapur, yang belum ada ada ya juru Pak Malik di situ teh. Ya, laundry memang tidak ada gitu, tapi laundry Iya. itu sebenarnya kayaknya kita nggak harus menyediakan laundry karena kan ini sifatnya infeksius juga. Kalau seandainya mereka mencuci sendiri gitu ya di kamar-kamar itu, karena kan tiap kamar itu ada kamar mandinya. Jadi mungkin bisa saja kalau untuk laundry itu bisa oleh mereka sendiri. Kalau untuk makan kan mungkin memang dari kita, tapi kalau untuk laundry kayaknya diserahkan ke pasien masing-masing. Seperti itu sih Berarti Pak gambarannya. Malik Karena punten untuk satu ruangan itu berapa bed tadi? Kan Ada total tuh ada 20, 4, ada 60 yang bed. 3. Oh, 2 bed, ada 2 4 ada bed, 3 ya. ya 2 tempat tidur tapi tingkat gitu. Jadi 4 bed. Ya. Oh iya, Seperti itu. tidur kok apa? Cuman saya mau tanya dulu kalau ini maaf Dokter Nurul, mungkin kalau shelter sudah penuh semua. Karena kita mempertimbangkannya kan selain itu juga ketenagaan juga nih. Ketenagaan yang Iya, betul Pak. Jadi Pak Malik untuk yang shelter desa memang tadi salah satu contohnya juga di Ciwaruga yang sebelumnya mungkin shelternya ada, contohnya misalkan dipakainya apa sih Gedung Serbaguna mungkin ya. Nah untuk saat ini Gedung Serbaguna tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Jadi kan dulunya bisa dipakai shelter, sekarang sudah tidak bisa. Nah itu perlunya ada penekanan dari Pak Camat mungkin ya untuk ke desa-desa untuk shelter, dan mungkin ada juga yang desa-desa yang siap gitu ya. Ada juga yang mungkin itu. Jadi ini harus dari Kepala Puskesmas segera untuk koordinasi dengan desa-desa untuk penyiapan shelter desanya, karena isoter sendiri kan ada keterbatasannya seperti itu. Ya. Gitu ya Pak Malik ya. Izin Dokter Iya. Nurul,
Di Mohon dok. seksi Yanprim, di Pamalik, di Teh Usi dan Teh Anggun itu ada, mungkin Dokter Nurul ada di dalamnya juga ya, di WA grup yang isoman itu ya. Nah itu ada Ya. shelter-shelter. Nah mungkin harus didata lagi, mungkin dalam waktu dekat, mana saja yang siap. Karena memang kita juga tidak bisa sepenuhnya mengandalkan yang tempat balai diklat itu. Satu, ketersediaan tenaga, terus terang kami belum mencari atau menjadwalkan ya Teh Anggun, karena hanya baru survei sama menganggarkan aja gitu. Nah itu urusan Iya, betul, Bu. ketenagaan. Jadi memang kita ada sih di grup itu yang memantaunya Teh Anggun sama Teh Usi itu tiap harinya. Jadi di puskesmas Oke, itu Bu. berapa shelter ada itu laporannya Dokter Nurul. Ya, ada Yang dok. aktif. Betul Ya, dok. iya. Cuman ini memang Jadi perlu diupdate lagi mungkin teman-teman dari puskesmas untuk shelter-shelternya, atau perlu ada dorongan dari atas, karena terakhir rapat dengan Pak Sekda, Pak Asisten juga, memang bila mana ada kesulitan dalam mengarahkan para desa gitu untuk mendukung dan penanggulangan COVID, ya nanti bisa melaporkan ke Pak Asisten untuk ada dibuatkannya surat ya maksudnya Pak himbauan atau apapun itu langsung dari Pak Sekda ke camat. Karena kan kalau kita Dinkes, Puskesmas kan hanya jalur koordinasi aja ke tingkat desa, mungkin ya tidak bisa, bukan komando ataupun apa gitu untuk mendorong gitu ya. Mungkin gitu dok. ya Dok. Ya. Jadi mungkin nanti yang di grup isoman, pasien isoman itu nanti perlu ada pendataan kembali. Nanti kami juga dari P2 akan mendata kaitannya dengan shelter-shelter tersebut, membantu Yankes. Kita rekap lagi mana-mana yang memang masih bisa difungsikan atau mana-mana yang sudah tidak bisa. Dan solusinya sebetulnya ini memang tidak hanya dari Dinkes saja, justru dari lintas sektor pun harus muncul seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada masukan, terutama dari Kecamatan Lembang, bagaimana? Dari Pak Taufik, puskesmas. Ya, mangga Pak Taufik, ada ya, mau ini kan disampaikan. Ya, terima kasih untuk ada diklat terutama diklat Lembang ini kan mau dipakai dok. Terus kasusnya yang gimana gitu harus diinikan. Kalau bisa tenaganya ya kita juga kan di puskesmas agak sibuk juga dok dengan vaksinasi, dengan tracing gitu. Untuk masalah shelter di tiap kecamatan kita tegaskan aja ke Pak Camat. Kalau Pak Camat nantinya mengadakan musyawarah atau Zoom lagi dengan tiap desa dok. Jadi puskesmas tidak terlalu sibuk sekali dengan masalah sister ini dok. Iya. Jadi kalau bisa ditekankan aja dari Pak Setdannya ke Pak Camat untuk mengumpulkan kepala desa gitu dok. Nanti puskesmas ikut juga gitu narasumbernya di situ. Jadi ya Dr. Nurul ini ditulis, Dr. Nurul ditulis, ya. Bu A ditulis sehingga nanti ini bisa kita kasih laporan kepada Pak Sekda ya. Dr. Nurul, makasih. Lanjut. Ya, jadi gitu dok. Jadi penekanan di atas aja untuk lintas sektoralnya masalah shelter ini dok. Insya Allah lah puskesmas mendukung dok. Kalau langsung puskesmas ke desa itu mah biasanya kurang ini dok. Kalau dari Pak Camat insya Allah misalnya gitu penekanannya dari atas aja kita langsung bisa kumpul untuk shelter ini dok. Dan ini untuk tenaga buat diklat di Lembang dok. Kalau bisa jangan melibatkan puskesmas lah. Terutama ya silakan aja kalau puskesmas Lembangnya mau silakan wilayah situ dok. Tapi untuk yang puskesmas lain juga kan sibuk dengan vaksinasi dikejar, tracing selalu ada dok gitu. Itu mungkin masukannya dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin Dokter Nurul, ini ketenagaan juga sudah untuk PSC 119, ini izin Bapak Kadinkes, Bapak Ibu Kapuskes mulai minggu depan sudah difungsikan yang dilatih kemarin itu mulai dijaga shift pagi, siang, dan malam. Jadi itu juga udah kesedot sama PSC 119. Ini mah sekedar informasi, nanti akan ada surat tertulis dari Bapak Kadinkes pemberitahuan mulai minggu depan sudah dioperasionalkan PSC 119. Minggu depan dok, tentu minggu depan ya?
Iya, karena sudah instruksi Mana? Pak Kadinkes sudah ada yang sudah mulai jaga dari pagi, siang, dan malam. Oh, itu dari puskesmas, Dok? Ya, dari 32 puskesmas yang sudah dilatih kemarin. Oke. Ya. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang lain Bapak Ibu untuk masukannya. Karena tadi positif sekali ya, kan maksudnya memang saat ini puskesmas terutama di lapangan itu kan pasti banyak kesedot tenaganya, belum lagi ada yang positif, belum lagi vaksinasi swab di dalam gedung, dan memang itu ya ini harus ya apa kita kerja bareng-bareng lah bersama-sama meminikan solusinya, karena memang apakah perlu kita memanfaatkan tenaga dari luar, apakah dari tenaga-tenaga dari instansi pendidikan gitu ya, yang mungkin atau dari bidan-bidan desa, atau itu mungkin itu juga belum sampai apa ya, belum sampai mendalam ke sana. Cuma memang kami juga butuh masukan-masukan. Tadi terima kasih Pak Taufik untuk masukannya. Nanti kami akan juga diskusikan di tingkat dinas mungkin. Mungkin Pak Kadis ada arahan Pak Kadis, atau dari Puskesmas dulu mungkin ada lagi tambahan dari Puskesmas Kecamatan Lembang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu, gimana Bu? Untuk sementara ini yang isoman kan paling banyak ya di Lembang, Kayu Ambon. Tapi kebanyakan ini di rumah isomannya. Ya, mereka Ya, di itu rumah. yang tidak mau diketahui sama RT RW. Jadi mereka itu untuk ya. Terus kalau misalkan ini Dok, jadi yang di Balai Diklat itu alurnya gimana Dok prosedurnya? Belum ya? Ya. Kalau secara prosedur atau SOP mungkin nanti itu akan kita tindak lanjuti dulu, karena kan harus dipastikan dulu. Jadi pada intinya sih untuk kasarnya gitu ya, bahwa yang akan diisoter itu adalah orang-orang yang OTG dan yang bergejala ringan seperti itu. Dan dari syarat-syarat yang mungkin saya sudah share juga, udah jauh-jauh hari saya udah nge-share syarat-syarat yang syarat-syarat rumah yang bisa untuk isolasi mandiri. Kemudian bila mana memang tidak dapat dipenuhi syarat-syarat rumah tersebut, nah orang tersebut idealnya diisolasi. Memang kan pastinya yang selain syarat rumah yang perlu kita penuhi, ada satu kendala juga, yaitu si orangnya tersebut gitu, apakah bersedia atau tidak, karena di dalam kondisi saat ini kita tidak bisa memaksa gitu ya, karena memang seperti itu kondisinya. Agak susah juga sih sebetulnya, cuman memang setidaknya upaya kita adalah menyediakan terkait isoter tersebut. Untuk SOP secara rincinya mungkin nanti menyusul ya Bu ya. Yang penting ini RAB-nya juga kan sedang dibereskan juga, sedang berproses Bu. Oh iya. Tadi Ibu lewat itu juga ada dari BPKSDM banyak di Balai Diklat. Iya. Oh gitu, banyak juga. Ya terus selama Ibu sekarang ya Dok ya ikut mantau juga. Kayaknya tuh 5 hari tuh mereka tuh udah bilang Bu udah sehat. Ya kebanyakan gitu. Jadi sama Dok sekarang tuh 1 hari dikasih obat, sehari, 2 hari, 3 hari udah langsung kita pantau tuh Bu, sip udah fit kembali. Itu kan mungkin kita mantau maksimal. Iya. Jadi pemantauan harus tetap dilakukan ya Bapak Ibu ya, untuk ininya. Oke. Mangga untuk yang lain ada lagi mungkin masukan? Assalamualaikum, Dokter Nurul. Waalaikumsalam, mangga Dok. Udah boleh ke vaksinasi? Ya, mungkin yang tadi isoter mungkin ada lagi nggak ya kaitannya dengan masalah reagennya juga gitu, atau lain yang kira-kira mencukupi, atau udah mulai berkurang nih
tolong kalau misalkan sudah mulai berkurang, tolong pengajuannya bersurat aja ke Dinkes. Seperti itu ya. Mangga, Dok, Ya, Tenung mangga. ya, mangga. Saya juga ini maaf suaranya gini sama lagi batuk pilek juga. Terkait vaksinasi tadi kan dosis 1-2 sekarang ditargetnya di ini ya. Jadi 90% dan 70%. Kalau untuk dosis 1 ya terserah mungkin udah lebih susah gitu ya saat ini karena udah jarang gitu. Seperti di puskesmas kami juga masih tetap membuka pelayanan vaksin setiap hari Senin sampai Kamis itu memang sih ada 1-2 gitu tapi udah agak jarang juga yang dosis 1. Tapi kalau dosis 2 mungkin masih bisa di ini ya, masih banyak, masih cukup banyak yang belum. Setiap datang juga kalau dosis 2 masih agak banyak gitu. Jadi bisa dikejar tadi yang kekurangan 6% ya. Kalau dosis 1 tadi kurangnya 4% kan? 4. Iya. Kalau dosis 2 kalau saya ya lebih optimis gitu untuk mungkin bisa mengejar gitu. Nah, kalau di kami ya itu membuka pelayanan tetap di puskesmas setiap Senin sampai Kamis. Terus yang ingin saya tanyakan juga, maaf ya yang tadi di grup Kapus saya tanyakan terkait yang booster itu gimana? Jadi mulai minggu depan udah tidak ada booster lagi gitu karena vaksinnya sudah nggak ada ya, sudah expire, Dr. Nurul? Jawabannya tadi. Ya, AstraZeneca kalau untuk sudah. Ya, kalau untuk vaksin yang batch sekarang, batch yang AstraZeneca itu memang tanggal 27, sebetulnya tanggal 28 sih, ya 28 itu sebetulnya kan Senin. ED-nya, Kebetulan ya, libur. Jadi ya, bisa dipakai. betul. Jadi itu yang akan habis, tetapi kami sudah mengajukan ke provinsi pun memang sedang menunggu Pfizer dan juga AstraZeneca lagi. Nah, jadi nanti ini kami sedang menunggu pengajuan sudah dari seminggu yang lalu, karena mungkin di sana juga mungkin dari stok mereka juga sudah nggak tahu ya kami juga, karena padahal kami juga dituntut juga untuk nanti booster itu tidak hanya AstraZeneca aja, jadi nanti itu akan ada lagi Moderna juga, kemudian Pfizer juga seperti itu. Dan secara kita tahu kan Pfizer itu ED-nya cukup cepat juga ya 1 bulan gitu ya. Nah, jadi nanti untuk saat ini kondisi yang saat ini yang tersedia itu yang cukup banyak adalah Sinovac gitu ya, CoronaVac. Jadi Sinovac ini itu untuk dosis 1, dosis kedua ya, kemudian untuk yang drop out, mungkin Bapak Ibu kan sudah di-share juga ya, mungkin sudah membaca juga yang drop out lebih dari 6 bulan, kemudian harus diulangi menjadi dosis 1 kembali gitu ya. Nah, itu menggunakan ke Sinovac aja, karena kan masuknya ke dosis 1, dosis 2 kembali. Nah, nyambung ke Piker pasti. Nah, itu kami belum tahu tuh yang DO ini, karena dari kementerian pun belum ada cuklak-cuklisnya kaitannya yang DO, terus penginputannya seperti apa kami juga belum tahu. Kemudian untuk booster itu terus berlanjut bila mana memang masih ada vaksinnya. Kalau sudah tidak ada ya tinggal menunggu, mungkin mengejar yang ini, Dok. Untuk yang dosis 1, dosis 2 ini, Dok, gitu, Dok. Nah, itu yang perlu dipikirkan dalam jangka waktu yang dekat ini bagaimana gitu, Dok. Karena ini selama ini kan saya bikin flyer itu Senin sampai Kamis kami menerima 1, 2 booster gitu. Tapi sekarang kan flyernya mau dirubah, hanya menerima dosis 1 dan 2. Jadi boosternya mau dihapus untuk pengumuman. Soalnya kalau booster masih banyak banget gitu, nanti kan pada berbondong-bondong datang. Iya. Ya, Dr. Nurul. Iya, Dok. Iya. Tolong di-share, saya udah share ke Dr. Nurul gambaran vaksinasi KBB dibandingkan kabupaten lain, baik booster maupun yang dosis 1 yang dari Kapolres. Mau di-share screen? Saya tampilkan dulu, Dok. Terima kasih. Punten, itu link absensi diisi juga ya di chat. Saya coba share dulu Pak Kadis.
Yang mana ya? Oke. Bentar teman-teman, saya mau coba share dulu. Iya. Ya, saya share dulu. Share. Ya, ini kelihatan teman-teman ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Ya, ini gambaran ya dari 1 pencapaian target vaksinasi di Provinsi Jabar. Mengapa Pak Kadis? Ada yang mau disampaikan? Kalau gambarannya Ya, jadi ini tadi Kapolres tadi telepon langsung ya dengan kita join call dengan Dr. Nurul. ya. Kalau kita pemetaan ini memang kita sih tidak terlalu rendah, tapi juga tidak terlalu tinggi. Sudah semua sepakat bahwa saya vaksinasi lah cara jitu yang paling cepat. Jadi kalau Bandung Barat poin nomor 15 kita 86,06%. Sementara ada yang Kota Cirebon, Sukabumi, ya, Bogor, Cimahi itu di atas 100%. Kota Banjar 93%. Itulah dasar Kapolri dan Presiden menetapkan harus 90%. Kenapa? Karena sudah ada yang kabupaten kota yang berhasil gitu loh Bapak Ibu sekalian. Itu dasarnya sudah ada yang berhasil, jadi visible gitu, tidak di awan-awan. Memang juga ada yang tetap di bawah. Apalagi kalau kita kan kota ya, kecuali Kalimantan, Papua, sebagainya. Jadi memang perlu inovasi. Satu sisi kita tetap menjaga prokes, kerja keras yang lain. Di satu sisi kita harus mengikuti aturan pemerintahan pusat. Mohon saya juga gimana caranya. Di sini mungkin butuh inovasi Bapak Ibu. Mangga kalau ada yang punya ide silakan Dr. Nurul. Mangga. Ya. Ya izin Pak Kadis mungkin karena kan memang ini dalam waktu yang dekat kita harus mengejar dan juga memang sasarannya tidak semudah yang tadi kita awal-awal kerjakan, agak cukup sulit juga, apalagi untuk dosis 1 memang ini juga kayaknya udah agak mentok gitu ya, agak susah gitu ya, tapi memang kita upayakan saja, setidaknya ada pelayanan dulu, apakah itu di beberapa tempat lokasi gitu yang mungkin tidak semua puskesmas. Yang kami akan lihat adalah yang pertama jadi bahan pertimbangan adalah lokasi-lokasi atau kecamatan-kecamatan yang memang masih rendah untuk tingkat penyebaran atau kasus aktifnya masih rendah. Mungkin itu bisa nanti menjadi prioritas tempat pelaksanaan vaksinasi untuk mengejar dosis 1 atau dosis 2. Terlepas itu misalkan dosis 2-nya yang sudah direncanakan oleh para teman-teman di puskesmas, misalkan kita ambil contoh ke kecamatan seperti Saguling, Gunung Halu, Cipeundeuy, Rongga yang memang kasus aktifnya masih di bawah 50 gitu ya. Nah, itu mungkin apakah dosis keduanya bisa bergerak lagi gitu. Karena kan tadi memang permohonan dari Pak Kapolres juga kaitannya percepatan ini nanti mereka mungkin akan membantu juga untuk menggiring gitu ya, menggiring yang dosis 1 atau dosis 2. Memang terus terang untuk dosis 1 memang agak emang dari Polresnya pun sudah bilang agak sulit gitu ya. Tetapi dosis kedua ini kan bisa kita capai gitu, minimal dosis kedua bisa mencapai 70%. Bisa terlihat upaya kita bersama untuk penanggulangan COVID ini tidak hanya dalam hal 3T-nya, tetapi vaksinasinya juga bisa terlihat upayanya seperti itu. Nanti akan kami rumuskan karena ini benar-benar sangat-sangat dinamis sekali, sangat bergerak cepat sekali.
arahan-arahan tadi dari Pak Kapolres, dari sejak sore, kemudian Pak Kapolres koordinasi dengan Pak Kadis juga, semua serba dadakan gitu. Mohon pengertiannya dari semua kepala puskesmas dan teman-teman yang hadir hari ini. Jadi kami sangat membutuhkan sekali feedback positif dari teman-teman, usulan-usulan, solusi-solusi yang mungkin bisa menjadi jalan gitu ya, salah satu jalan bagaimana kita menanggulangi COVID saat ini gitu. Mungkin seperti itu Pak Kadis. Jadi mungkin himbauan saja mungkin teman-teman mungkin ada yang mau kasih masukan atau apa nih terkait pencapaian ini. Memang kita di posisinya di angka 12 kalau untuk dosis kedua ya di 64% dengan capaian targetnya adalah 70%, jadi kekurangannya itu ada 5%. Jadi memang ada sekitar 72.000 orang yang perlu kita vaksin. Kalau dari segi vaksinnya itu mencukupi sebetulnya. Cuman pencarian sasarannya itu yang mungkin perlu dipikirkan. Mungkin itu ada lagi mungkin yang mau memberikan masukan atau ide, gagasan, mangga Bapak Ibu. Atau ada yang ingin ditanyakan, mangga Bapak Ibu. Jangan lupa link absensinya tolong diisi ya. Marantos, Dok. Oh, udah. Alhamdulillah. Iya, mohon, Dok. Mohon Bu. Ya, udah 40 orang nih. Iya, mangga, Dok. Dok, Mangga. Mangga. izin dok. Kenapa, Bu? Ini yang terkait booster dok. Itu tuh kita Ya. kesepakatannya mau diambil dari yang berapa bulan gitu. Hanya kemarin yang di Ultra juga sasaran dari 3.000, capaian itu hanya 860 ya. Itu karena ada Yang bisa divaksin ya. seperti miskom kurang 6 bulan tidak boleh divaksin, sementara dari awal di atas 3 bulan sudah boleh divaksin, pas pada kenyataannya tidak boleh. Jadi itu kita mau ngambil yang mana gitu. Karena Oke. kalau memang kita berpaku ke 6 bulan, itu jauh sekali untuk tercapai yang kita harapkan gitu dok. Karena dosis 2 saja banyaknya yang baru kemarin-kemarin gitu dok. Ya. Makasih Lanjut. Mbak. Jadi alhamdulillah Bu kan kemarin juga ke Ultra ya, susu Ultra kemarin memang permasalahannya itu yang pertama adalah adanya miskomunikasi itu tuh. Jadi dari tingkat kecamatan lah intinya mengabari bahwa yang baru 3 bulan boleh dilakukan vaksinasi. Padahal itu ada miskomunikasi waktu Fitcon antara Kapolri dengan para Kapolres dan itu sebetulnya Pak Kapolri dan Kapolres tidak berbicara hal itu bahwa setelah masih 3 bulan bisa divaksin. Tetapi itu adalah baru usulan gitu. Jadi ada miskom lah intinya. Jadi pada intinya sekarang yang perlu disepakati adalah pertama sesuai edaran bahwa usia lansia lebih dari 60 tahun itu yang bisa diberikan yang 3 bulan. Gitu baru 3 bulan baru kita bisa berikan. Tapi kalau selebihnya itu karena gini, bila mana memang kita tetap menginput, tetap menyuntik. Kalau dari hal penyuntikan sih tidak masalah, tetapi dari hal penginputan datanya. Jadi nanti khawatirnya, karena kami pun kemarin sudah ada pemeriksaan BPK, jadi antara stok yang ada dan penggunaan yang sudah dilakukan dengan penyuntikan, itu ada gap yang cukup jauh gitu ya. Karena kan dari data yang BPK ambil itu datanya dari Piker dan KPCPEN mereka itu. Nah, jadi jangan sampai nanti kita mengulang kesalahan yang kemarin-kemarin ya. Pada saat ya emang sayang gitu ya, ini vaksin sayang kita vaksin. Tetapi kembali memang ke kita sendiri adalah dari segi hal pencatatan. Nah, kemarin itu ada beberapa puskesmas juga yang memang berkeberatan dalam hal penyuntikan di luar, maksudnya belum waktunya tapi udah suntik. Karena yang pertama akan ribet dari hal penginputan data. Misal ya,
Gimana, Bu? Ya pencatatannya ya dok ya. Ya, dari Buat pencatatannya. pencatatannya. Jadi khawatirnya gitu, Bu. Jadi kita sudah menghabiskan dalam, misalkan dia baru 3 bulan, berarti akan menunggu 3 bulan lagi baru bisa diterinputkan. Iya, Nah, betul. selama 3 bulan itu akan menjadi bahan pertanyaan, kenapa kok dari stok sudah habis, tapi di data KPCPEN atau pikirnya tidak segitu gitu. Nanti banyak yang miss, khawatirnya ke sana. Dan dari provinsi pun ada statement bahwa untuk mencari aman untuk kita semua, saat ini sih memang kalau melihat dari herd immunity dan dari vaksinasi sebetulnya memang ini sudah mencukupi lah gitu ya. Nah, sekarang yang perlu kita pastikan adalah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan arahan dari atau sesuai dengan surat edaran yang ada dari kementerian gitu. Jadi khawatirnya dengan pengalaman 2021 kemarin, di 2022 ini akan lebih ketat lagi dalam hal itu pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu terkait vaksinasi. Jadi kita dari statement dari provinsi pun ya kita bukan sebagai penghabis vaksin gitu ya, tapi kita sebagai pengguna vaksin sesuai ketentuan gitu ya. Jadi kalaupun misalkan masih banyak vaksin yang masih ada yang vaksin yang ede-ede, kalau bisa dimanfaatkan ya alhamdulillah, kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan juga gitu. Tidak tercatat tapi disuntikan ya gitu khawatirnya. Meskipun memang kita ke masyarakat untuk kepentingan masyarakat gitu ya, meskipun seperti itu. Oke, mungkin itu ya. Jadi kembali tadi ke itu yang perlu dipikirkan ini gimana caranya dalam waktu seminggu ke depan kita bisa ini gitu. Oh, dokter ini mangga, dokter ini ada yang mau Punten dok Nurul, didiskusikan? ya, untuk vaksin booster yang usia lansia lebih dari 60 tahun, apakah sudah bisa dimulai di KBB? Terus pikirnya kemarin saya coba waktu hari Selasa, belum bisa dok, gimana? Ya. Jadi ini permasalahan dari kabupaten kota lain juga sama, Dok. Iya. Jadi di tingkat dinas, tingkat kementerian juga sinkronisasi dengan tingkat BPJS gitu ya. Nah itu dari mereka juga. Jadi ada surat edaran yang memperbolehkan seperti itu, tetapi tidak ditunjang dengan sistem yang ada dari BPJS seperti itu. Dan dari kami pun, dari BPJS pun tidak pernah bersurat atau ada pengumuman ke kami gitu bahwa ini bisa loh, sudah bisa dimulai loh gitu dari BPJS itu tidak ada. Nah seperti itu. Jadi memang bila mana ada, karena itu sudah ada surat edarannya diperbolehkan, itu yang bisa kita lakukan dimanualkan dulu kalau yang seperti itu. Karena bila kita menolak, kitanya yang salah berarti. Seperti itu dok. Gitu. Oke, Tapi siap. kalau yang tadi di luar surat edaran itu yang belum ada, misalkan kita inisiatif aja nih yang 6 bulan, yang baru 6 bulan, yang belum 6 bulan, baru 4 bulan, misalkan 5 bulan dalam jumlah yang banyak kita vaksin aja. Nah, nanti kitanya yang salah dok, khawatirnya gitu. Gitu dok, nggak ada arahan. Oke, siap dok. Kasih. Iya, sama-sama dok. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan? Mangga? Cicang Kang Girang dok. Lagi dok. Mangga, siapa? Cicang Kang Girang, mangga bu. Iya. Assalamualaikum dok. Ini saya punya ini dok, vaksin Moderna 4 pial lagi. Boleh nggak dipakai untuk booster? Boleh bu, mangga. Iya. Pakai aja bu, emang bisa bu. Iya, maksudnya setelah ini ya, setelah AstraZeneca nggak bisa lagi dipakai, kan masih ada 2 gebiar lagi. Saya di desa dok, sesuai jadwal di bulan Maret, awal Maret. Nah, saya mau pakai yang Moderna itu tadinya untuk dosis 2. Cuma kalau nunggu dosis 2 kayaknya rada sulit dok. Saya mau pakai ini aja untuk untuk booster aja. Punten bu, untuk dosis 2 itu si peserta yang dosis 1 Modernanya sudah dihubungi nggak bu? Jangan sampai nanti jatahnya peserta tersebut nggak dapat gitu. Enggak dok, udah nanya
Saya kan minta ke itu, tapi ditunggu-tunggu sudah digembar-gembor, nggak Oh, ada, nggak ada. nggak datang. Ya udah, Bu. Kalau gitu mah dimanfaatkan ya Iya, sampai ada juga sih, Bu. iya. Nah terus yang kemarin lagi dikasih Pfizer cuma 10 vial ya untuk 6, katanya sih banyak ini juga untuk berapa orang katanya gitu. Berarti itu untuk dosis booster vaksinnya Dok ya? Soalnya untuk Eh, ya kalau itu yang batch kemarin, Bu, yang ED-nya yang tanggal 28 ya, Bu ya? yang mana Dok? Yang Pfizer. AstraZeneca? Oh, Oh iya, Pfizer. iya Yang Pfizer yang Pfizer. baru kemarin. Iya, 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 iya. Dok. Mohon Dok. Itu teh Cicangkang tuh ngamprahnya 500 vial karena untuk dosis 2 itu di Desa Mekarwangi dan Desa Pencaksari waktu sama tentara itu banyak. Tapi kemarin dikasihnya cuma 10 vial, Dok, dari 500 vial itu. Makanya daripada enggak kebagian semua ke dosis 2, saya nanti ada gebiar di Desa Mekarwangi juga. Jadi pakai booster juga nggak apa-apa ya, Dok ya? Oh, nggak apa-apa, Bu, kalau untuk itu. Soalnya kalau untuk dosis 2 kayaknya nggak akan cukup, Dok. Itu dosis 2 Pfizer juga, Bu? Iya. Ya. Iya, Di Pak Asep. Siapa? Ya, Pak Asep. Oh ya, mangga Pak Asep, mangga. Kemudian untuk Cicangkang itu permintaannya tuh 500 dosis. 500 vial, Ya. Pak, saya mah. Nah, itu yang Banyak kemarin tuh. tulis kami itu 500 dosis. Oh. Jadi, tuh, Bu. keterbatasan dari provinsi juga kita udah sampaikan ke provinsi permintaannya. Ya. Jadi, tapi belum ada kiriman, Pak, ya, untuk Pfizer. Kapan tuh, Pak? Kan kita udah ngajuin, Pak. Ini cuma 160 vial terakhir Pfizer. Dan itu ada catatannya tidak boleh digunakan untuk booster. Hanya untuk dosis 2 yang belum dipakai dosis belum divaksin dosis 2. Itu catatan dari provinsinya. Jadi yang kemarin terakhir dapat Pfizer terakhir itu harap digunakan untuk dosis kedua. Dosis 2. Booster, ya. Oh. Jadi saya dapat bocoran dari Kemenkes ke depannya semua booster itu akan diarahkan ke AstraZeneca semuanya. Bahkan mungkin ke depannya juga nanti nggak akan ada lagi Sinovac, penggunaan dosis 1 dan dosis 2-nya diganti dengan AstraZeneca karena harga AstraZeneca lebih murah. Itu info terakhir dari Kemenkesnya. Jadi kemarin yang kita bagikan itu kan kita permintaannya 3.000 dosis, sekitar 3 tray. Cuman yang dikirim karena dari Kemenkesnya juga masih sedikit info dari provinsinya. Jadi KBB cuma dapat 160 vial. Dan itu juga itu tidak boleh digunakan untuk booster, hanya untuk yang belum dosis 2 vaksin Pfizer. Mungkin itu tambahannya, Dr. Nurul. Makasih. Oke. Ya, makasih Pak Asep. Jadi mungkin itu penjelasannya langsung dari Pak Asep, farmasi. Jadi untuk teman-teman yang kemarin mendapatkan Pfizer, mohon untuk tidak digunakan untuk booster. Itu untuk alokasi dosis kedua. Mungkin itu ya, Bu ya? Iya, tapi 10 ya Dok ya untuk 60 ya nggak apa-apa. Kalau Moderna mah bisa Dok. Moderna mah bisa, Bu. Ya Pak Asep ya? Boleh kalau Moderna mah enggak. Iya, mohon. Nuhun Pak Asep. Ya. Nuhun Dok. Dan ya, Waalaikumsalam. Dan ini juga ada info sedikit juga, mungkin kaitan dengan hajian juga. Nah, hajian ini mungkin nanti akan ada pertemuan ya, nanti hari Selasa nih sekalian aja nanti diumumkan sekarang. Nanti Bapak Ibu, terutama Kepala Puskesmas untuk bisa punten Bu Dewi. Punten Bu Dewi, karena ini ada kaitannya dengan vaksinasi juga gitu. Yang hajian ini vaksinasinya itu ada beberapa ketentuan yang memang mesti kita pikirkan bersama juga seperti itu, terutama para peserta haji yang memang belum divaksin atau baru vaksin 1. Nah, itu nanti mungkin secara teknis akan kita jelaskan di pertemuan nanti, Mbak. Jadi mohon untuk tidak diwakilkan gitu kalaupun nanti menjadi undangan. Ya, sekarang kembali ke topik utama ya. Jadi tadi ya Pak Asep ada mau ditambahkan nggak? Enggak kepijit. Oh ya.
Oke, mungkin itu dari Bu A, mangga Bu A, ada yang mau ini, Terkait ada vaksin pertambahan? mungkin, ya dok, izin menambahkan. Yang terkait vaksin mungkin tadi kan kata Pak Asep katakan tidak boleh pakai booster ya untuk yang Pfizer ya? Pak? Pfizer. Mungkin Pak Asep kecuali ada permintaan PIP mungkin ya boleh ya? Untuk booster sendiri, saya lihat ada beberapa puskesmas yang stoknya masih ada, Bu. Kayak Jaya Mekar yang boosternya masih ada stok. Jadi kalau VIP bisa mungkin minta ke Jaya Mekar. Oh siap. Oke. Terima Oh kasih. gitu. Yang di Jaya Mekar apa tuh Pak vaksinnya? Pfizer itu Pfizer juga. Pfizer. Cuman itu Takut mas aku boleh minta ke Jaya Mekar gitu dok? Mangga itu Gimana, Bu? ada Jaya Mekar nggak di sini? Takut aku boleh minta ke Jaya Mekar Pfizer. Kan Astra ini Mangga. ED-nya besok, tanggal 28 dok. Besok terakhir Ya. pelaksanaan mungkin. Nanti bisa sisa banyak itu Astra punya 9 box. 90 vial. Iya. Masih ada. Ya. Iya. Jadi boleh minta mungkin ke gini. Jaya ke Jaya Mekar. Bang. Iya. Mangga Pak Asep. Boleh. Untuk teknisnya. Teknisnya nanti mungkin operator Smile-nya mengembalikan dari Jaya Mekar mengembalikan berapa file misalnya ke dinas ke kita, nanti kita alihkan ke Taguk Apu. Bisa. Itu kan kalau nggak salah ada berapa file itu Jaya Mekar tuh yang masih belum ini. Itu kan sekitar tanggal 7 Maret kalau nggak salah. Pak Asep, ada Jaya Mekar ada 72 file lagi yang nanti ED-nya tanggal 7. Jadi nanti kalau misalkan diambil sama Tagok Apu, jadi nanti gimana ininya administrasinya? Iya, jadi misalnya 10 file dikembalikan misalnya Tagok Apu ngambil 10 ya. Nah, nanti dikembalikan dulu ke dinas 10. Nanti kita secara administratif ini ya, saya jelasin dulu administratif. Kalau barangnya boleh langsung diambil sama Taguk Apu 10 file. Oh iya. Mana administrasinya 10 file dikembalikan ke dinas, nanti kita dari 10 yang dikembalikan ke dinas, kita langsung kirimkan ke Taguk Apu. Nanti Taguk Apu terima 10 file. Oh iya, gitu. Mungkin nanti untuk teknis Bu ya, nanti kita bisa bahas nanti langsung aja antar puskesmas aja Bu ya, mungkin dibantu. Ya, mangga Iya, itu Bu ya. Oke, mungkin ini Dok, satu lagi, Dok. gimana? Mangga. Satu lagi ini mungkin untuk buat saya sih untuk terkait vaksin cukup. Ini terkait dengan swab PCR dok. Selama ini kan dengan kasus meningkat ya kita keliling-keliling swab antigen ternyata banyak sekali yang reaktif. Nah setelah itu kan kita yang di PCR itu kan yang kontak eratnya. Nah itu rata-rata hasilnya positif. Sementara untuk untuk Labkesda itu pengambilan hanya Selasa Kamis. Terus ada beberapa puskesmas yang menjapri saya karena karyawan puskesmasnya banyak yang terkonfirmasi gitu dan mereka ingin di PCR yang sehari jadi tanpa bayar gitu kan. Selama ini kalau pengen yang same day itu kan bayar ya dok. Nah ini pengen yang gimana Bu kalau misalnya kita tidak berbayar apakah bisa sito surat dari dinas. Saya bilang ya kalau selama ini untuk VIP ya bisa saya bilang gitu. Tapi kalau untuk tenaga kesehatan coba tanya dulu gitu. Izin dok mungkin itu kalau kita sih sebetulnya kalau hanya bersurat seperti yang sudah bisa saja. Nah itu nanti bagaimana iniannya di labkesnya begitu dok. Ya, makasih Bu. Jadi nanti mungkin memang kita akan prioritaskan juga bagaimana caranya nanti apakah via surat melalui Labkesprov ataupun kita memanfaatkan PCR mobile yang ada di Labkesda. Nah, nanti mungkin itu akan ada pembicaraan lebih lanjut mungkin Bu ya. Nanti selebihnya nanti akan kami informasikan terkait itu. Tapi pada intinya karena kan memang ada beberapa puskesmas juga yang mungkin perlu menutup juga untuk sterilisasi dan lain-lain. Nah, itu menjadi perhatian kami juga. Nanti kami akan berkoordinasi langsung dengan para puskesmas. Jadi untuk saat ini kami akan koordinasi dulu dengan Labkesda dulu karena di sini nggak ada yang dari Labkesda soalnya.
Gitu Bu Ayah. Siap, Dok. Ada dok, Nanti punten kita ini kan. saya. Iya. Oh, ada Dokter Andika gini. Iya. Mangga, Punten saya Dok, juga kumaha? lagi isoman juga dok, punten. Suara saya Oh, agak lagi isoman. Aduh, Wah, luar biasa. semoga cepat sembuh dokter. Iya. Iya, sebagai informasi di Labkesda kita juga banyak yang positif, termasuk Dokter Astri dengan 5 staf kita dan saya. Jadi mungkin Iya. tenaga kita juga terbatas dok. Iya. Makanya saya Oke, dari Dok. tadi akan sedikit berbicara dok, karena suara Iya, saya oke. Tenang, Dok. Nanti bisa ngap, Dok. Iya. Iya. Tuh, Dokter Andika menikompakan, Iya, mungkin nanti kami juga akan mendata. Mohon untuk kan di sini ada kepala puskesmas dan lain-lain dan dari stafnya juga. Mohon untuk mengirimkan data bisa ke Yankes juga dan ke P2 juga untuk jumlah orang yang terpapar gitu ya. Jadi kita akan menghitung berapa persen yang terpapar dan berapa persen yang masih bisa melayani masyarakat gitu ya. Mungkin itu karena kan kaitannya nanti strategi pelayanannya seperti apa. Mungkin itu dok. Seperti itu. Mungkin Pak Kadis ada arahan Pak Kadis? Pak Kadis? Mungkin ya. Mungkin ya itu Pak Kadis juga mungkin sedang sibuk juga karena ya malam ini malam yang sibuk ya karena mau weekend Ya, juga cukup Dr. Nurul. banyak. Saya sih masih Zoom meeting, jadi mangga Dr. Nurul selesaikan aja. Terima kasih Dr. Nurul. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Kadis. Terima kasih teman-teman. Ini untuk malam ini kegiatan malam ini memang saya sudah merekamnya. Insya Allah nanti notulensinya akan saya buat. Nanti sama staf saya juga akan dibuat. Untuk notulensinya kita berbagi dan mohon kepada teman-teman mau lewat grup atau japri bila mana ada ide, gagasan atau solusi atau pertanyaan atau keluhan atau apapun itu, mangga boleh langsung bisa menjapri ke saya kaitannya dengan 3T atau penanganan COVID. Dan terkait pelayanan itu mungkin bisa langsung ke Dr. Lia atau ke Yankes bagaimana solusinya. Apakah misalkan ada puskesmas yang stafnya banyak terpapar, apakah bisa menutup sementara atau apapun itu, terus pembatasan pasien dan lain-lainnya itu mangga mungkin dari Yankes mungkin bisa berkoordinasi untuk puskesmas bisa langsung dan untuk tadi mangga Dokter Lia mungkin ada yang mau disampaikan kaitan dengan itu dok? Iya izin dok terkait pembatasan pelayanan sudah kami selama tidak mencabut edaran yang sebelumnya itu masih berlaku disesuaikan dengan jumlah ketenagaan. Kalau misalnya sekiranya memang sudah banyak yang terpapar, karena pelayanan tidak boleh tutup, intinya bisa dipiketkan asal dengan pengumuman. Apalagi sekarang Ponet, Batu Jajar, kemudian mana lagi ya sudah banyak yang terpapar. Kami sudah berkoordinasi dengan bidang Kesmas juga yang punya program KIA. Pada intinya Ponet tidak bisa tutup, tapi memang ketenagaan kemarin didiskusikan apakah bisa dari luar atau memang dari dalam. Ternyata kalau dari luar tidak bisa, kami sudah koordinasi juga dengan Ibu Aah dari IBI, mereka lebih banyak akan menyumbangkan tenaganya untuk vaksinasi daripada untuk ditugaskan ke sana karena memang ada beberapa hal yang memang nggak bisa gitu. Jadi diutamakan dari dalam dulu yang mengganti ketenagaan di Ponet. Kalau untuk dari IBI-nya izin kemarin kata Bu Aah siap untuk membantu vaksinasi. Kemudian untuk pelayanan di Poli Ranap, kemudian Rajal juga ya disesuaikan saja. Kalau memang tidak bisa kayak Dokter Dwi kemarin konsul, mangga kalau sudah ini dibatasi saja tapi ada pengumuman. Pada intinya tidak tutup tapi ya disesuaikan. Gitu dok. Ya. Terima kasih Dokter Lia. Jadi memang ya, sami-sami. Jadi mungkin bisa dikondisikan kalau misalkan Bapak Ibu masih ada bingung atau keraguan-raguan, mungkin bisa langsung kontak aja
atau japri, mangga, karena memang semua itu ya itu tadi kondisi saat ini kita tidak pernah tahu apa yang akan menimpa puskesmas kita, makanya mungkin secara garis besarnya seperti itu. Jadi untuk tenaga-tenaga dari luar memang itu akan lebih mudah diarahkan untuk pelaksanaan vaksinasi dan swab mungkin ya kalau yang sudah terlatih daripada mungkin untuk kegiatan intern atau pelayanan intern puskesmas. Mungkin itu Sebentar mungkin ada ke lagi? sebentar Iya, ya bisa. mangga dok, Ya, mangga ya dok. info terakhir itu bidan Pone di Puskesmas Batu Jajar itu 7 yang positif dan bidan KIA juga ada 3 yang positif, Dokter Lia. Jadi kita kesulitan sekali untuk mengganti di Poned untuk bisa buka pelayanan. Sehingga saya ini sekarang hanya yang jaga satu orang bidan itu hanya jaga benar-benar jaga gawang gitu. Jadi sekarang untuk yang yang umum ke PMB, yang BPJS diarahkan ke puskesmas terdekat yang menerima BPJS ya. Kalau yang umum ke PMB banyak sekali di Batu Jajar karena sekarang total bidan yang positif ada 10. Yang 7 di bidan Pone, 3 di tingkat Paleps. Terima kasih Dokter Lia. Ya, Dokter Nung semangat ya. Saya juga sama Bu Dewi bingung. Sama Dokter Wisnu diskusi gimana gitu. Banyak membantu saya kemarin, makasih banget. Ya, makasih Tendung yuk sama-sama. Ya, makasih dok. Mungkin itu menjadi yang menjadi bahan diskusi juga kami di tingkat dinas juga karena memang permasalahan-permasalahan ini berbagai macam jenisnya muncul sekarang ya ke permukaan, membuat kita sedikit bingung bagaimana cara menanggulanginya, mungkin seperti itu. Mungkin ada ini siapa mau ini Tifa? Dr. Nurul. Izin dong dari Cipongkor. Enggak, dari Cipongkor, mangga. Ini dok, Mangga Cipongkor. sama di Ponet saya juga dok. Ya, izin dok, izin bertanya dok. Ini saya dari Cipongkor juga, korimnya sama kena, terus labnya juga sama, petugas ini positif. Terus banyak yang sakit, ternyata kan di antigen ada yang negatif juga. Mungkin pada usul semua pinginnya di PCR gitu dok, semua karyawan biar lebih jelas. Karena pernah waktu kejadian dulu juga, waktu di antigennya negatif, ternyata dari PCR-nya positif gitu dok. Ya. Enggak, nanti saya koordinasikan dengan Labkesda, kita coba solusinya seperti apa. Karena memang Labkesda pun sekarang sedang dicoba juga dengan banyaknya staf yang sedang isoman ya Bu ya. Nanti kita coba Bu ya, nanti kita akan berkabar, akan kita tindak lanjuti Bu. Ya, terima kasih dok. Ya, mangga Dokter Rahmi. Iya, ini Ya, mangga, Dok. terkait posyandu bulan Maret ya. Kalau ada kasus Ya. positif di RW-nya, kira-kira bisa tutup nggak ya? Ngeri juga soalnya banyak. Iya. Boleh nggak? Sepertinya tutup, Dok. Ada izin ada Ya. Bu Dewi mungkin, ada Bu Iya, Kabit. Mungkin Bu ya. Dewi tidak menjawab. Oh, ada Bu Dewi udah edaran tidur mungkin. 2021 pernah ada 2000 berapa ya 2021 ada edaran tentang pelayanan posyandu waktu saya masih di Kesga. Itu disesuaikan sih kalau di zona itu ternyata memang di RW-nya banyak yang positif, tidak dilakukan gitu dok. Jadi harus yang memang benar-benar clear. Yang clear tidak ada kasus gitu. Boleh dilakukan kalau ada kasus, dipending posyandunya. Itu ada edarannya, Dokter Rahmi masih ada nggak ya? Itu belum dicabut dah. Selama belum dicabut itu Berarti masih mungkin berlaku. perlu Edaran dicari lagi posyandu. Dok ya, mungkin kita nanti cariin surat edarannya Dok ya. Iya, saya masih di Kesga waktu itu. Ya, memang tahun kemarin Soalnya- seperti itu waktu Pak Mul Kabitnya itu pas kalau ada kasus positif di RW tersebut, memang ditutup RW tersebut posyandunya. Iya. Saya masih ingat gitu, Iya. tahun kemarin itu. Masih berlaku Iya, seperti masih itu Dok. sama, berarti. ada sekarang juga. Masih Belum berlaku. dicabut edarannya. Belum. Ya, siap. Itu kan tanda tangan Pak Bupati ya kalau nggak salah. Belum dicabut. Iya Ya, Dok. siap. Mungkin seperti itu Iya. Dok. Memang ini sebenarnya kementerian juga sedang mengagendakan sesuatu yang besar. Salah satunya adalah bulan imunisasi nasional itu. Tapi saya belum bisa berkata banyak saat ini. Nanti akan
kita lihat saja perkembangannya. Dan yang pastinya sekarang yaitu tadi bagaimana mensiasatinya dengan ketenagaan yang ada. Jadi kami mohon Bapak Ibu Puskesmas, Kepala Puskesmas untuk mendata karyawannya karena sebagai nanti dasar kami juga bila mana pimpinan nanti apakah Pak Sekda ataupun sampai Pak Bupati menanyakan kinerja ataupun menanyakan bagaimana nih vaksinasi bisa digenjot nggak atau bagaimana nih tracing testingnya. Tapi mereka juga para pimpinan kita harus mengetahui bahwa kondisi Dinkes pun sekarang ya dari segi ketenagaan yang banyak terpapar seperti itu. Jadi persentasenya itu yang akan kami tunjukkan pada pimpinan-pimpinan kami gitu. Jadi maka punten Bapak Ibu untuk mendata, kalau bisa besok sudah ada datanya, jumlahnya, kalau lebih baik dengan nama-nama orangnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat di sini kan nggak ada SDK ya. Nanti mungkin bisa melihat berapa jumlah perawat yang terpapar, jumlah bidan terpapar, ataupun sampai dokter yang terpapar. Jadi sejauh mana kemampuan dari dinas kesehatan dan juga puskesmas, termasuk lab juga di sana dan rumah sakit. Seperti itu ya. Jadi mungkin kita sepakati besok siang lah, mungkin setelah teman-teman pelayanan, mohon datanya untuk orang-orang yang terpapar, jumlahnya minimal kami ingin mendapatkan jumlah kumulatifnya berapa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kita diskusikan bersama karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9:33 dan mungkin ada Bapak Ibu yang perlu istirahat kaitannya dengan isomannya. Semoga Bapak Ibu yang sekarang sedang dicoba oleh sakit diberikan kesembuhan juga ya. Ada ya Bu, semoga diberikan kesembuhan, semuanya diberikan kesehatan kembali dan juga yang sekarang kondisinya sehat tetap diberikan kesehatan kebugaran dan teman-teman yang bisa beraktivitas tetap terus menjaga kesehatannya dan semoga semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga mungkin nanti saya akan share untuk rekaman ini, mungkin bisa kita telah lagi dan nanti secara tertulis notulensinya nanti akan saya share juga. Terima kasih atas perhatian dan waktunya di malam Sabtu ini. Semoga menjadi amal ibadah kita ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu semua ya sehat.